يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni segala dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah adalah surah pembuka dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 7 ayat yang diturunkan pertama kali secara lengkap dibandingkan dengan surah yang lainnya. Surah Al-Fatihah dikatakan sebagai surah pembuka karena dengan surah inilah Al-Qur'an dibuka dan dimulai. Surah Al-Fatihah juga dikatakan sebagai Ummul Qur'an atau Ummul Kitab karena menggambarkan induk dari seluruh isi ayat suci Al-Quran. Dikatakan pula sebagai As-Sab'ul Mathani karena di dalam sholat diulang sebanyak 7 kali, sehingga memiliki banyak manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Bahkan bagi siapa yang memiliki keinginan atau hajat, disarankan untuk membaca surah Al-Fatihah. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, berikut ini adalah 13 manfaat dan keutamaan yang luar biasa jika kita membaca surah Al-Fatihah. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya para sahabat untuk menyimak terus video ini sampai selesai agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang lengkap supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah surah terbaik dalam Al-Quran. Dari Ibnu Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku tiba ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beliau mengalirkan air. Lalu aku memberi salam kepada beliau, "Assalamu alayka ya Rasulullah," sampai 3 kali, tapi beliau tidak menjawab salamku. Kemudian Rasulullah berjalan sedang aku berada di belakangnya sambil dia masuk ke rumahnya, dan aku pun masuk ke dalam masjid sambil duduk dalam keadaan bersedih. Lalu keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemaniku sedang beliau telah bersuci seraya bersabda, "Alaikassalam warahmatullah," 3 kali. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Abdullah bin Jabir, maukah ku kabarkan kepadamu tentang sebaik-baiknya surah dalam Al-Quran?" Aku menjawab, "Mau ya Rasulullah." Lalu beliau bersabda, "Bacalah Alhamdulillahirabbil alamin atau surah Al-Fatihah sampai engkau menyelesaikannya sampai akhir." Hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu yang kedua adalah surah yang paling agung. Siapa saja yang membaca dan mengamalkan surah Al-Fatihah ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga adalah mewujudkan segala hajat. Jika kita mempunyai hajat atau maksud yang belum tercapai, maka bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali di antara sholat sunnah subuh dan sholat fardu subuh selama 40 hari, tidak kurang tidak lebih. Dan setelah 40 hari berdoalah kepada Allah agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat adalah meninggikan derajat dan melunaskan hutang. Siapa saja yang membaca surah Al-Fatihah beserta bismillah di antara sholat sunnah subuh dan sholat fardu dengan istiqomah, insya Allah Allah akan meninggikan derajatnya dan mengabulkan permohonannya. Jika miskin, maka Allah akan luaskan rezekinya. Jika punya hutang, maka akan mampu membayarnya. Lalu yang kelima adalah meluaskan rezeki dan memberi keberkahan. Barang siapa yang mengamalkan surah Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap selesai sholat 5 waktu, maka Allah akan meluaskan rezekinya dan menjadikan baik akhlaknya.
dan memudahkan segala urusannya dan menghilangkan kesusahannya. Lalu yang keenam adalah mewujudkan apa yang diimpikannya. Barang siapa yang mengamalkan surah Al-Fatihah sebanyak 125 kali setelah sholat subuh, maka Allah akan mengabulkan hajatnya dan apa yang diimpikannya. Setelah membaca surah Al-Fatihah sebanyak 125 kali, lalu berdoalah dengan kalimat ini, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kebenaran surah Al-Fatihah dan rahasianya, supaya dimudahkan bagiku semua urusan dunia maupun urusan akhirat. Semoga permintaan dan keinginanku dikabulkan." Lalu yang ketujuh adalah menghilangkan sifat pelupa. Tulislah surah Al-Fatihah ini dengan huruf Arab pada wadah, kertas, atau kain yang berwarna putih yang suci. Lalu setelah itu hapuskan dengan air dan airnya diminum. Insya Allah akan terhindar dari sifat pelupa. Lalu yang kedelapan adalah diberikan kemudahan mengontrol hati dan pikiran. Barang siapa membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan berwudu sebanyak 70 kali setiap hari selama 7 hari, lalu ditiupkan dalam air suci dalam gelas kemudian diminum, maka ia akan memperoleh ilmu dan hikmah serta hatinya dibersihkan dari pikiran negatif. Dan jika dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari, akan terjaga pikiran dan hatinya sehingga terhindar dari hal-hal yang membawa pada keburukan. Dalam salah satu hadis diceritakan bahwa Rasulullah dengan izin Allah menyembuhkan orang yang menderita sakit jiwa. Kala itu salah satu surah yang dibaca Rasulullah adalah surah Al-Fatihah. Karena itu salah satu dari manfaat membaca dan mengamalkan surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali, insya Allah akan diberi kemudahan dalam menjaga kebaikan serta kesehatan akal, hati dan pikiran. Lalu yang kesembilan adalah pembuka pintu rezeki. Barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah ini di sepertiga malam akhir sebanyak 41 kali, maka Allah akan membukakan pintu rezeki dan akan memudahkan segala urusannya. Lalu yang ke-10 adalah sebagai perlindungan. Jika surah Al-Fatihah ini dibaca ketika hendak tidur, dilanjutkan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali serta Al-Falaq dan An-Nas, maka akan aman dari segala hal kecuali kematian. Lalu yang ke-11 adalah dikabulkan hajat yang baik. Jika kita senantiasa membaca surah Al-Fatihah sebanyak 1000 kali setiap hari, insya Allah hajat-hajat yang baik akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi di dalam kitabnya yaitu Qaddasallahu sirahu dijelaskan, siapa saja yang mempunyai maksud atau hajat, maka sebaiknya ia membaca surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali sehabis sholat maghrib dan sunnahnya. Setelah itu panjatkan doa permohonan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ke-12 adalah bisa mengobati penyakit. Setiap rasa sakit yang dirasakan oleh manusia sejatinya itu datang dari Allah untuk menguji seberapa besar keimanan dan kesabaran hambanya. Maka selain berusaha secara medis, semaksimal mungkin kita juga bisa memohon kesembuhan kepada Allah lewat keberkahan surah Al-Fatihah yang dikenal sebagai surah penyembuh atau ayat ruqyah. Adapun cara mengamalkannya yaitu membaca surah Al-Fatihah sebanyak 100 kali setiap hari dengan istiqomah. Insya Allah kita akan mendapatkan kesembuhan. Dan dengan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali, lalu ditiupkan ke air yang telah diusapkan, lalu air tersebut diminum dan diusapkan ke seluruh tubuh, insya Allah mampu untuk mengobati penyakit mata, sakit perut, dan lainnya. Kemudian yang ke-13 adalah mengobati sengatan kalajengking atau penawar bisa. Jika kita disengat oleh kalajengking, maka pertolongan pertama bacakan surah Al-Fatihah. Caranya, ambil sebuah wadah yang berisi air, lalu beri sedikit garam. Setelah itu bacakan surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali, lalu diminum. Insya Allah akan cepat sembuh. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ini mampu menjadi penawar bisa dan sengatan. Caranya, dengan membacakan surah Al-Fatihah
lalu meniupkan yang terkena sengatan dengan sedikit ludahnya pada bagian yang terkena sengatan. Itulah sahabat 13 keutamaan membaca surah Al-Fatihah yang sangat luar biasa keutamaannya. Semoga dengan mengamalkan surah Al-Fatihah ini, segala doa, hajat, hutang, serta urusan-urusan dunia dan akhirat kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.